si transaksinya sekian-sekian, misalnya 100 juta, 10 juta atau sekian, itu silakan di confirm payment ketika teman-teman sudah merasa yakin yang ditransfernya itu sesuai. Oke, jadi silakan untuk nanti diminta kode OTP untuk menyelesaikannya. Kemudian selanjutnya klik OTP ini. Jadi ini fiturnya, klik tinggal OTP-nya, nanti hitung mundur 60 detik. Nah, selama 60 detik itu nanti teman-teman silakan masuk, tinggal pindahin aja ya. Masuk ke Telegram, oh ini kode OTP-nya copy paste, masukin ke situ. Oke? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Sangat gampang ya. Nah, di sini nanti masukkan kode OTP dari Telegram untuk menyelesaikan pesanan. Selanjutnya, cek pesanan Anda sebelum Anda transfer ya. Jadi kalau misalnya ada namanya pesanan auto cancel jika tidak ditransfer lebih dari 3 jam ya. Jadi ketika lebih dari 3 jam boleh transfer ataupun boleh transfer, tapi nanti akan terotomatisasi ketika lebih dari 3 jam. Artinya kalau kurang dari 3 jam atau 1 jam atau 1 jam setengah atau 1 jam, ketika itu sesuai matching ya udah boleh transfer gitu ya. Tapi jangan transfer ya ketika teman-teman melihat sesuatu hal yang merah seperti ini. Wah, merah seperti darah, tapi bukan darah. Ini adalah menu cancel atau tulisan statusnya cancel, di mana jangan transfer di situ teman-teman. Karena kalau transfer ribet aja. Pokoknya kalau menemukan hal seperti ini jangan ditransfer karena ini sudah tercancel otomatis. Oke? Jadi jangan sampai teman-teman tidak tahu hal-hal yang seperti ini. Silakan ketika teman-teman belum mengerti, silakan diskusikan dengan tim Anda. Kemudian mengirim VV ke Pitum. Nah, di sini kan ketika teman-teman sudah membeli, kita sudah membeli PP, wah yes, sudah berhasil VV-nya, sudah berhasil. Terus gimana ini? Saya mau ngaktifin bintang selanjutnya nih, gimana caranya? Maka harus ada migrasi dari exchange counter ke Fitup itu sendiri. Caranya gimana? Caranya gampang. Pertama, teman-teman silahkan masuk ke Mi, di situ nanti ada My Asset di VP Exchange Counter ya, di situ. Kemudian ketika teman-teman mengklik My Asset, maka teman-teman silahkan untuk mengklik return ya, untuk mengembalikan, dalam artian memindahkan dari Exchange Counter ke Fitup. Kemudian selanjutnya jumlah yang Anda ingin ditransfer itu berapa? Contoh misalnya teman-teman punya 42, ya udah 42 semuanya tinggal klik aja 42. Kemudian jumlah yang sedianya kan 42, jadi sesuai. Tapi kalau teman-teman punya 42 tapi yang ditransfer 1000 VV, ngarep banget. Itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi silakan disesuaikan dengan VV yang Anda punya di exchange counter gitu ya. Jadi klik return seperti ini ya untuk mengirim VV ke Fitup. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, dan di sini teman-teman akan melihat di mana jika ada masalah dengan jual beli Anda. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kasus di jual beli, Anda bisa mengajukan appeal atau protes ya. Di sini teman-teman silakan mengajukan karena perusahaan dengan sangat telaten akan memproses hal tersebut sehingga teman-teman pengajuannya akan di ACC ya. Jadi seperti ini. Jadi bukti transfer sudah diupload, tapi uang belum masuk di rekening Anda. Nah, itu bisa juga silakan misalnya kalau teman-teman kira-kira ini kayaknya nggak benar atau gimana seperti apa, itu boleh di-appeal. Terus Anda bisa ajukan protes pada saat momen seperti itu atau appeal untuk meminta admin exchange counter. Jadi terima kasih kepada admin exchange counter yang baik hati yang sudah mendengarkan kita semua ketika kita punya masalah. Apabila kita melakukan appeal itu selalu diterima dengan baik ya. Jadi tenang saja ketika teman-teman di exchange counter di sini akan selalu aman ya. Jadi tenang, di sini akan selalu aman karena sebelum Anda mengkonfirmasi pembayaran VV, sebelum melakukan pembayaran, VV Anda itu tidak akan masuk ke pembeli gitu ya. Jadi aman, super aman lah pokoknya ya. Dan di sini contohnya adalah My Appeal, jadi tinggal diklik aja My Appeal-nya. Itu untuk si penjual, dan untuk si pembeli pun sama. Di sini jika Anda sudah transfer uang dan penjual belum melakukan konfirmasi, belum dikonfirmasi, ini paling lumayan kesel sih, tapi
Harap bersabar juga, karena apa? Admin akan memprosesnya. Ketika teman-teman merasa keberatan, silakan untuk di-appeal. Maka dengan sekali lagi saya bilang, terima kasih kepada admin Exchange Control, karena ketika teman-teman appeal, maka semua akan diproses. Nah, gitu. Jadi klik bagian cek di sini, ada menu cek. Klik bagian ini untuk mendapatkan informasi dari admin, ya. Jadi klik ini untuk mengetahui informasinya. Cek secara berkala, secara terus-menerus kontinuitas, ya. 1 kali 24 jam, jika tidak direspon, masalah dianggap selesai. Jadi wajib ketika appeal juga harus mengeceknya juga. Kemudian di sini harus memperhatikan status Anda, single, janda, atau apa. Bukan itu. Tapi maksudnya statusnya seperti apa. Di sini status si transaksinya apakah pending atau seperti apa. Nah, di sini contoh kasusnya adalah kalau misalnya teman-teman melihat pending, itu artinya order masih belum ada, penjual, jadi penjualnya itu sama-sama itu belum ada, sehingga statusnya masih pending, ya. Jadi belum ada, di mana saya nunggu-nunggu, kok pending terus. Nah, itu belum terjadi. Kemudian ketika teman-teman melihat di statusnya itu matching, artinya order telah menemukan antara si pembeli dan penjual. Kemudian dilanjutkan ke proses transfer. Dalam satu waktu maksimal Anda melakukan 3 kali order saja. Artinya kalau teman order nih 300, belum berhasil, pengen ngeklik lagi misalnya beli, itu nggak bisa. Minimalnya itu di maksimal itu 3 dulu, selesaikan dulu 3, baru boleh teman-teman untuk mengajukan lagi di exchange counter. Kemudian ada lagi done. Wah, dan ini artinya sudah selesai. Jadi yes, berhasil gitu ya, kayak Dora. Nah, di sini berhasil artinya sudah ditransfer dan penjual sudah menerima dana, alhamdulillah. Sudah cair. Nah, gitu. Kalau done berarti teman-teman sudah berhasil dan sudah bisa merasakan nikmatnya berada di VTube dengan mengetahui fitur aplikasi VTube dan exchange counter. Kemudian selanjutnya adalah ada namanya appeal yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini contoh misalnya, di sini ada pengumuman. Nah, teman-teman wajib tahu apa? Saya udah dapat 10 PP. Saya mau dicairkan 10 PP. Stop dulu, berhenti. Sabar. Di sini teman-teman harus mengetahui ternyata ketika kita ingin memindahkan atau mencairkan PP tersebut, yang harus tersisa di dalam aplikasi VTube tersebut minimal itu ada 10 VV. Artinya kalau teman-teman ingin mencairkan 10 VV, harus ada mungkin di angka 30-an, ya, atau 25 atau 30-an, baru teman-teman bisa mencairkan si 10 VV tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada namanya di sini currently unavailable. Itu fitur want to sell atau saya ingin jual belum dibuka, artinya masih tutup, ya. Jadi teman-teman, saya ingin jual beli. Jual beli. Terus jam berapa? Jam 4 subuh. Itu pasti masih tutup, ya. Jadi jangan tergesa-gesa, teman-teman ketahui jam berapa buka-bukanya gitu, ya. Jadi kalau misalnya muncul tulisan currently unavailable, artinya belum dibuka si exchange counter-nya. Kemudian ada VV insufficient, artinya PP tidak cukup untuk dijual, ya. Jadi teman-teman mohon maaf, ayo rajin-rajin lagi untuk mengundang para pengundangnya, mengundang teman-temannya yang belum gabung supaya penghasilan kita makin meningkat, sehingga ketika kita mencairkan itu sudah lebih dari 30 VV atau bahkan 1000 VV. Nah, itu baru bisa gitu ya. Tapi kalau teman-teman melihat insufficient seperti ini artinya belum cukup untuk dipindahkan atau dicairkan gitu ya. Nah, di sini ada lagi nih, ada target user max matching order limit. Artinya pembeli Anda belum menyelesaikan 3 pesanan yang tadi. Anda bisa menjual ketika pembeli sudah menyelesaikan pesanan mereka. Jadi selesaikan dulu yang pengajuan tadi, baru teman-teman boleh melanjutkan transaksinya. Gitu. Kemudian setelah itu teman-teman silakan untuk flashback lagi. Tadi apa yang saya katakan ya dari awal tentang fitur-fitur, kemudian exchange counter. Kalau belum mengerti, ya
Beruntung sekali kalau belum mengerti. Kenapa? Karena My Future Business School itu mengadakan setiap hari education programnya ya. Dimana kalau di